Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, ketemu lagi saya Dek. Kali ini saya ada di Kabupaten Maros. Dan di Kabupaten Maros ini ada mobil truk mewah dari Mercedes-Benz. Saya yakin yang ada di kepala tak kalau misalkan kita sebut Mercedes-Benz adalah mobil yang mewah, mobil yang mahal, mobil yang fiturnya berlimpah, mobil yang punya segalanya. Dan itu adalah mobil yang ada di line up mobil passenger. Nah, Mercedes-Benz khususnya yang Axor ini juga ada mobil truknya bos. Jadi kalau misalkan kita adalah pengusaha tambang atau pengusaha bahan bangunan atau material, ini mobil sangat cocok untuk kita pakai sebagai mobil usaha. Sorry kalau agak ribut di sini karena memang kita ada di pinggir jalan Poros Kartini yang merupakan tempat dealer daripada Mercedes-Benz Axor yang ada di depan. Nah, kalau mobil penumpangnya biasanya mahal-mahal bos. Yang ini sebenarnya saya nggak tahu ini apakah murah atau tidak. Karena kalau kita lihat di gedungnya yang ada di atas ini, AB, mudah-mudahan kelihatan Ji. Nah ini tulisannya di atas, Mercedes-Benz New Truck Axor itu start from 600 jutaan. Mulai 600 juta bosku. Nah nih seperti ini. Tapi saya nggak tahu yang mana yang harganya 600 jutaan. Kalau mau lebih tahu silahkan hubungi nomor kontak yang ada di kolom deskripsi di bawah. Nah kita lanjut. Kalau kita perhatikan dari depan, ini mobil kelihatan memang gagah bos. Nah ini gagah dari depan bos. Dengan lekukan ini bagian ini ke dalam, lalu kemudian kiri, dan di tengahnya ada emblem Mercedes-Benz yang merupakan emblem kemewahan daripada mobil ya. Karena memang mindsetnya orang kalau Mercedes-Benz itu pasti mewah. Nah ini kalau kita lihat di bagian bawah untuk bumper depannya dia terbagi 3 bos. Jadi kalau misalkan tak bentur atau pecah atau robek salah satu bumpernya, nggak perlu kita ganti semua, cukup satu saja. Jadi lebih hemat lagi toh. Nah itu terus di sini ada tulisan Axor pastinya karena ini adalah Mercedes-Benz Axor, dan di dalam sini ada beberapa item yang ini bisa dibuka, jadi bagian ininya bisa dibuka. Sayangnya mobil ini terkunci bos. Untuk kita mengakses bagian kayak air wiper, pengecekan oli kalau nggak salah bisa juga dari situ. Nah ini di sini ada tulisannya 2528. Ini adalah tipe daripada mobil ini, dan 2528 ini maksudnya 25 ton maksimum bebannya yang disarankan oleh pabrik bos. Jadi biasanya kalau 25 ton begini orang kasih naik 40 ton, masa tidak bisa. Ya dari kita aja ya, cuman memang pabrik itu menyarankan 25 ton dan tenaga mobil ini itu di 280 horsepower. Nah, ini bannya ada 10 bautnya bos. Pakai ban GT Gajah Tunggal ya, nih GT Miller untuk ban mobilnya. Profilnya sama dengan mobil-mobil barang pada umumnya. Ini kalau kita lihat bagian dalamnya besi semua, dan ini besinya tebal-tebal semua bos. Nah ini untuk suspensi mobilnya, dan ini untuk suspensi kabinnya. Jadi ini kabinnya ada tong suspensinya Ces. Jadi tenang, di atas pasti bagian supirnya atau penumpangnya cukup nyaman untuk duduk. Nah ini kalau kita lihat pennya di bawah ada tong stabilizernya nggak agak memang ini. Padahal kalau dipikir-pikir ini mobil barang, kenapa mesti dibuat nyaman tapi ya kayak itulah. Nah ini sistem pengeremannya yang ada di sebelah kiri menggunakan sistem pengereman angin ya, full air brake kalau nggak salah istilahnya. Nah ada pohonnya juga bos. Nah kayak itu. Terus ini ban serepnya ditaruh di bagian sini, bagian pengeremannya. Nah ini ada reflektor di bagian situ. Kalau kita lihat ada lampu sennya untuk bagian corner, karena itu untuk kayak pemotor-pemotor atau ibu-ibu, tabe ibu-ibu kalau belok kiri sen kiri juga sama dengan mobil ini, dipasang sennya di situ. Karena kalau mau belok kiri dia pasti sen kiri supaya kita yang ada di sampingnya bisa lihat, oh ini mobil mau belok Ces. Nah di sini untuk sebelah kanan dia ada tangki bahan bakarnya yang ini muatnya di kurang lebih 255 liter ya, cukup besar. Dan di bagian sebelah sini juga ini ada pagarnya, jadi dipasangi pagar di sini. Jadi kalau jatuh nggak jatuh ke dalam karena nasami kalau jatuh ke dalam, anggaplah misalkan bawa motor jatuh ke dalam sini, dan ini mobil melaju diinjak ban dengan bobot, apalagi mobil ini full muatan, satu jintinya mati, itu jintinya mati. Jadi ini sangat penting dan sangat bermanfaat, sama seperti yang ada di sebelah kanan. Karena kalau kita lihat di sini kan kosong bos. Nah kosong ini bosku. Jadi kalau misalkan jatuh ada tunji yang halangi minimal bisa pegangan di situ dan gantung, tapi hati mami kaki kita jangan sampai diinjak ban belakang sini. Nah ini ya nggak main-main ini bos. Nah ini kalau kita lihat profil ban belakang dengan ban depannya beda ya. Jadi kalau untuk yang ini itu ban serep untuk depan.
Ini kalau kita lihat yang di belakang kayaknya memang ini mobil siap off-road kalau kita lihat ban belakangnya. Nah ini pernya tebalnya sangat tebal. Dan ini di bawahnya ada stabilizer lagi. Nah ini ada besi-besi ini kalau kita lihat ini untuk mengganjal damnya pada saat dijungkit. Nanti saya kasih lihat bagaimana contohnya. Nah nih terus lampu stopnya dia udah pakai LED ya. Ini LED bos, nggak main-main. Bukan cuma mobil penumpangnya yang mewah, mobil truknya juga mewah bos. Nah ini saya nggak tahu ini apa fungsinya. Nih coba kita masuk ke kolong ya. Waduh basah. Kita masuk ke bagian mana ya? Nantilah. Ada unit yang lain nanti yang bakal kita tunjukkan. Ini knalpotnya ada di bagian sini. Ini knalpotnya berdekatan dengan tangki bahan bakar. Nah mobil ini itu pakai mesin dengan 6300 cc, itu mesinnya ada di dalam situ. Kelihatan jika dari sini. Nah, itu dalam mesinnya. Itu dalam mesinnya, bos. 6300 cc, tenaganya seperti yang saya bilang tadi 280 horsepower dan torsinya di angka 1100. 1100 torsinya. Dengan cc cuman 6000. Jadi mesinnya cukup kecil ya, karena di kelasnya itu main di atas 6.000-an, ada yang 7.000, ada yang 7.500. Kalau saya tidak salah, ini cuma 6.000. Artinya mobil ini secara praktis mobilnya harusnya lebih hemat bahan bakarnya, bos. Jadi tenang Maki, kalau misalkan kita adalah pengusaha yang mau untung banyak, ya pakai mobil beginian. Mesinnya kecil, tenaganya cukup besar, dan bisa memuat barang yang cukup besar pula. Nah nih damnya tinggi juga bos. Nah itu. Nah kalau kita lihat dari sini ini ada 3 spion pada bagian sebelah kiri. Ini untuk sisi bagian bawah, bagian cabin nih kalau kita lihat dari sini Nah itu di atas bos. Kalau mau lihat bagian bawahnya itu pakai spion yang ada di atas. Ini untuk bagian belakang jauh. Ini untuk bagian belakang agak ke bawah. Nah kalau ini masih kurang, ini kan sisi blind spot biasanya. Nah di sini masih ada lagi corneringnya. Untuk bagian depan ya, bukan cornering. Untuk bagian depan, spion yang bisa memperhatikan atau mengintip bagian depan mobilnya. Jadi kalau misalkan mau parkir, kan sayang bos kalau misalkan ini mobil kita parkir lahannya agak sempit lah, baru tubruk atau menabrak bagian depan, kesian juga ya. Tapi satu hal yang saya mau garis bawahi adalah ini mobil truk paling ganteng kayaknya desainnya kalau saya lihat ya. Ini subjektif sih, masing-masing pasti beda. Lentong pasti pendapat tak, ya itu wajar karena soal desain itu benar-benar soal selera, masing-masing pasti beda. Nah, terus di bagian sini, ini ada air intake-nya yang memanjang sampai ke atas. Jadi udara masuk dalam sini, terus ke bawah. Nah, kayak gitu. Terus di sebelah kanan juga ada spion untuk cornering. Sebelah kanan, jadi yang kanan bisa lihat di sini ada reflektor juga, lalu kemudian di sini ada reflektor lagi, dan bisanya begini. Ada yang bilang ini stiker apakah? Ini kalau malam kena lampu ini kelihatan terang. Jadi ya cukup aman, kita enggak menabrak truk jadinya. Nah kayak gini. Cakep nih, bocor ya masuk ke dalam sini lubang. Ini untuk aerodinamika, tapi memang mobil ini untuk apa pakai aerodinamika? Kecepatannya yang disarankan itu 90 km per jam, apalagi full muatan ya. Jatuh mungkin balap pakai mobil beginian bos. Bahaya soalnya, ini mobil dimensinya besar sekali. Dan kalau kita balap-balap, tabraki orang kan, waduh tanggung jawab juga ya. Nah ini. Untuk harga, proses pembelian dan seterusnya, bisa dihubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Di situ ada nomor kontak atau link WhatsApp yang kita pasang untuk kita discuss atau nanti diskusi dengan bagian marketingnya, orang yang expert menjelaskan si Mercedes-Benz ini, termasuk dengan mekaniknya, bagaimana berapa harganya, lalu kemudian bagaimana proses pembeliannya, DP-nya, angsurannya dan seterusnya, termasuk apakah spare part-nya itu mudah, murah dan seterusnya. Itu bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Tapi saya yakin ini mobil itu sangat cocok untuk kalian pakai usaha kalau kalian menginginkan usaha yang lebih lancar tapi dengan biaya yang lebih efisien. Nah kita lihat yang ada di workshop ini ada satu yang terbuka, jadi bisa kita intip-intip bagian dalamnya karena ini mobil dalam kondisi perbaikan. Nah kita mulai dari bagian bawahnya, ditungguin mungkin kucing ces. Nah ini bagian bawahnya nih, kalau kita lihat
nggak aku tahu apa penjelasannya. Yang jelas nih kalau kita lihat bagian bawahnya, ini ada stabilizernya semua. Nih ada link stabilizer ya di sini. Lalu kemudian di gardannya besarnya bos. Nah ini kayak apa ya? Kayak udara-udara semua yang ada di dua tabung yang ada di sebelah sini. Yang lebih tahu silahkan dijelaskan, dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah yang bisa ngejelasin ini apa dan seterusnya. Nah nih kalau kita lihat bawah, Mercedes-Benz itu terkenal dengan mobil yang komplit. Nggak cuma complicated tapi komplit. Ini dibuat link-link kayak gini. Kalau saya nge-review truk-truk yang ada sebelumnya, ini nggak segini ribetnya untuk bagian kaki-kaki. Ini yang jelas ini adalah bagian kaki-kaki yang membuat mobil ini lebih stabil. Apalagi pada saat memuat beban yang cukup berat. Nah ini chassisnya tebalnya bos. Tebal sekali nih chassisnya. Artinya ini mobil jangan kita takut chassisnya patah atau kayak gimana. Aman lah intinya. Karena chassisnya sangat rigid. Nah ini lampu belakangnya dia dibuat rigid juga karena frame-nya pakai besi, nggak pakai karet. Wih, ini ada rantainya. Saya nggak tahu ini fungsinya apa. Oh, saya tahu nih. Jadi ini kalau misalkan ini untuk membuka bagian damnya kayaknya deh. Jadi ini jatuh ke bawah. Nih, ini jatuh ke bawah, damnya terbuka karena ini kan pengganjal. Jadi kalau ini kan diturunkan damnya otomatis ini mengunci. Ya kah? Mudah-mudahan begitu Ji. Mudah-mudahan ada shot aja. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian di belakang sini ada stiker-stikernya lagi. Nah, nih kalau kita lihat dari sini, ini posisi damnya lagi di tongkang. Makanya ini biasa kalau kita istilahkan itu, ya ini adalah mobil tongkang. Memang tertongkang naik damnya untuk kasih tumpah barang, entah itu tanah timbunan, pasir, atau yang lainnya. Nah, ini untuk bannya, ini ada berapa baut? Ini ada 10 baut juga. Nah, ini PR-nya. Lalu kemudian di sini ada penyambung-penyambung lagi ke depan. Lalu kemudian ke wheelbase yang ada di belakang, ke wheelbase ke gardan yang ada di belakang lah intinya. Nah, ini yang saya bilang tadi, besi-besi yang ada di sini, ini fungsinya untuk menopang damnya. Jadi kalau misalkan si bagian hidroliknya ini pecah atau apa begitu, ini damnya tidak langsung jatuh. Kalau ini pecah, tidak ada pengamannya di sini, tidak safety-nya, bahaya bos. Jatuh ki ini narepe ki mekanika sana mati karena ini pasti berat ki. Besi semua ini bos, bukan kaleng-kaleng, apalagi gabus-gabus, bukan. Besi bos. Nah ini kalau kita lihat di bagian belakang ada dua untuk kaca belakangnya, dia bentuknya split, tapi sebenarnya tidak ada juga fungsinya kalau damnya sudah dipasang. Entah itu damnya diangkat atau damnya turun, karena memang ini kan damnya bukan kaca bos. Jadi tertutup juga. Nah itu. Ini air intake-nya, ini kalau kita lihat mesinnya. Oh ya dalam situ. Nah ini gardannya bos, ke belakang. Aduh, penasaran saya mau lihat. Nah ini untuk sisi depannya cuma satu G-spion, untuk sisi kanan, sisi pengemudi. Dan ini kalau kita lihat deh, ada tong ini kucing ikut terus. Itulah saya disuka sama kucing kayaknya. Nah ini untuk membuka jendelanya, kaca jendelanya dia pasti masih pakai engkolan. Terus untuk membuka pintunya, lalu kemudian di bawah sini ada tempat penyimpanan gelas atau cup holder. Nah ini ada pegangan, kalau mungkin naik bisa pegangan di sini, lalu kaki kita memijak. Ada 2 step di sini. Sini ada stepnya juga, ada pijakannya juga. Nah coba saya mau naik. Nah ini untuk PTO-nya kalau nggak salah istilahnya, untuk hidrolik dari si damnya, dia adanya di sini. Nah ini mobil dalam kondisi perbaikan ya. Nah ini kalau kita ke atas, setirnya bos, ada logo Mercedes-nya. Jadi kalau kita di dalam ki, misalkan ya kita supirnya duduk di dalam, bangga tomaki sedikit. Ya, mobilku mobil Mercy bos. Nah kayak gitu. Lalu kemudian di sini ada tombol-tombol lagi untuk RPM. Kalau nggak salah yang ini saya lupa ya. Yang lebih tahu silakan tambahkan di kolom komentar. Nah ini joknya dia pakai jok model pocong, memanjang sampai ke bawah. Nah di tengah ini bisa dipakai, ditaruh kursi di situ, lalu kemudian dongkraknya ada di sana dan jok lagi ada di sebelah kiri. Jadi kalau orang di sini LDR-an ya, jarak jauh ki antara driver dengan penumpangnya.
Tadi di tengahnya bisa ditaruh meja atau bisa ditaruh sofa atau kursi, ya bisa juga. Nah ini ada kasurnya bos, jadi kalau misalkan capek di perjalanan jauh, mau kita tidur, tinggal kita majukan ke depan kursi yang ada di dua depan ini, lalu kemudian kita turunkan kasurnya ini, kita turunkan ke bawah, bisa kita tidur-tiduran di situ. Dan ini panjang jadi bisa kaki kita lurus ke bagian sana karena memang panjang. Nah itu spionnya untuk bagian bawah, kelihatan sekali dari sini bisa kelihatan bagian bawahnya. Untuk yang depan juga kelihatan dari sini bisa kelihatan bagian depan bawahnya. Ada head unit di atas, ada speaker-speaker, ada tempat penyimpanan yang bisa taruh barang-barang di sini. Di bagian sebelah kiri juga ada. Nah ini ada lampunya juga, lampu baca yang dia LED, dan ini bagus cahayanya bos. Nah ini bagus terangnya, cakep bos. Nah di atas ini ada tempat buat taruh barang lagi. Di sini juga ya bisa aja taruh handphone. Cakep. Nih bagian bawahnya, pedalnya gas, rem, lalu kemudian kopling ada di sebelah kiri situ. Nah ini kunciannya. Nah ini kuncinya kayak gini. Wih, kuncinya Mercy bos. Saya tuh mau bangga-bangga sedikit foto-foto kunci Mercy tak. Terus tahu orang deh mobilku Mercedes bos. Ya mana mau mobil truk ji. Mudah-mudahan dari mobil truk bisa beli mobil yang C-Class atau yang G-Class, malah yang mobil kayak Jeepnya Mercedes-Benz deh. Itu gagah sekali. Nah ini untuk yang Mercedes-Benz Axor, cakep ya dari depan. Memang ini mobil gagah dari depan kalau kita lihat nih. Nah itu damnya di atas, hampir mentok ya bagian atas untuk damnya ini. Well itu yang bisa kita update kali ini tentang Mercedes-Benz Axor ini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat nih. Kalau kita lihat dari sini, kotor-kotor semua bisa dipakai. Ya ini mobil, memang mobil barang ya, wajar kalau kotor-kotor beginian. Wih, ini besi semua, ini kayak transformer. Nah ini sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah dari apa yang kita ucapkan kali ini. Dan sekali lagi, semoga ini bermanfaat. Dan kita akan ketemu pada review atau ulasan otomotif menarik berikutnya. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.